Halo sahabat otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulik pengalaman memiliki GSX-R 150 ini selama 3 tahun saya miliki. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sedikit cerita, ini motor saya beli dari tahun 2018 hingga sekarang. Kilometernya masih 2000 karena memang jarang dipakai. Menurut saya selama ini motornya enak-enak saja untuk dipakai, apalagi yang terkenal torsinya besar di kelasnya ini juga sangat enak dalam keadaan standar untuk dibejek. Makanya banyak sekali yang menggunakan ini untuk track day atau anak-anak sekarang San Mori. Walaupun sedikit kurang laku, tapi menurut saya seharusnya lebih worth it ya, dari harga juga, dari fitur juga lebih memadai. Untuk GSX 150 ini dia memiliki fitur yang lebih dari kompetitornya, yaitu seperti fitur yang pertama, biasa itu terkenal dengan fitur keyless entry-nya. Terus dia juga udah dengan LED display pada speedometernya, dan lampu headlampnya juga udah full LED. Dan untuk saya yang tingginya 170 ini sudah lumayan enak dipakainya, walaupun kadang masih rada dijinjit. Terus menurut saya ini kekurangannya itu cuma satu, yaitu dalam after sales-nya, seperti dealer yang kurang memadai. Selama ini saya saja yang tinggal di kota, kurang rada susah untuk menemukan dealer-dealernya. Saya sudah berapa kali mencari dealer-dealernya, juga lumayan untuk cari dealernya. Terus selama ini saya menggunakan ini fun-fun saja, walaupun dirasa memang rada pegal kalau yang belum terbiasa. Untuk dalam kecepatan tinggi juga ini lumayan stabil. Dan di sini juga saya sedikit memodifnya sedikit dari bawah standar. Mungkin nanti spesifikasi untuk modifnya bisa nanti dibuatkan videonya. Selanjutnya sih, ini menurut saya sih harusnya laku ya, selaku di pasaran. Kalau bisa disebut saja mah seperti kompetitor yang lain tuh lebih laku kalau untuk jalan. Padahal untuk fitur saya sih lebih condong ke sini sih, lebih enak fitur-fitur ya, dan lebih modern menurut saya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas fitur dan keunggulan Sina dan sebagainya. Yang pertama itu bisa dilihat yang sudah saya sebutkan tadi, seperti adanya keyless entry-nya tanpa menggunakan anak kunci lagi, lalu dengan speedonya yang sudah full digital, lalu dia dengan mesin DOHC-nya yang 6 percepatan dengan torsi 14 Nm, itu biasanya sudah terkenal dengan kencang untuk di kelas 150 ya. Ini dalam riding position-nya kurang, karena ini mungkin desain lebih untuk di track. Nah, selanjutnya ini masuk ke harga ya. Untuk harga sekarang sih saya cek harga barunya kisaran dari 30 sampai 35 jutaan, dan untuk secondnya itu sudah sangat jatuh, sayang sekali sangat jatuh, 15 juta. Sudah ada yang menjual 15 juta sekarang. Dibandingkan kompetitornya juga ini sih harganya lebih murah, tapi dengan fitur yang lebih canggih seharusnya sih lebih laku ya. Dengan torsi yang sebesar ini, dengan tenaga mesin yang sebesar ini juga seharusnya lebih laku. Cuma karena after sales-nya dan pemasarannya yang kurang, menurut saya cuma itu saja sih kekurangannya. Di sini kalau posisi saya sih biasanya sudah tidak terlalu sakit untuk mengendarai karena sudah terbiasa dan tahu caranya. Cuma kekurangannya joknya saja yang keras, apalagi untuk yang dibonceng ya. Terus untuk ukuran pelek sendiri lumayan, walaupun
Kalau saya sih kurang suka dengan palangnya. Dan untuk kaki-kakiannya ini shock depannya masih biasa, belum upside down seperti kompetitor ya. Terus kenapa lampu sennya juga masih bolam dan lampu belakangnya juga masih bolam, head stop lampnya tidak seperti headlampnya ini yang sudah full LED. Dan di sini sih menurut saya motornya juga nggak rewel sih, selama ini saya pakai fun-fun aja. Langsung aja kita cobain gimana ratingnya pas saat jalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mengenai part modifnya dan part apa saja yang sudah saya pasang dan bagaimana kita riding. Jangan lupa di subscribe, like dan komennya untuk selalu support YouTubers Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.